Halo Sobat Kata Cerita. Like, comment, subscribe. Bab 86. Raylin Salsabila. Perjodohan. Untuk apa kita terlihat bodoh di depan orang yang kita cintai? Apalagi menyangkut keselamatan kita. Lebih baik terlihat apa adanya walau itu akan menyinggungnya. Karena dia harus tahu dan mengenal kita bukan hanya kelebihan kita, tapi juga mengenal kekurangan kita. Raylin Salsabila. Seperti yang sudah Raymond janjikan bahwa dia akan mengajak Raylin Salsabila untuk jalan-jalan mengitari kota Jakarta. Kali ini Raymond tidak menggunakan motor sportnya, melainkan menggunakan mobilnya. Kita mau kemana? Tanya Raymond. Terserah kakak. Loh kok terserah? Kan Alin gak tahu tempat. Dek, gimana kalau kita ke Ancol aja? Usul Raymond. Ya udah. Raylin patuh. Raymond melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang karena ia pikir di dalam mobilnya ada seorang tuan putri, yaitu adiknya. Raymond memang sangat menyayangi adiknya. Sedari kecil Raymond selalu menjaga adiknya dengan sangat baik. Kak, panggil Raylin santai tanpa menoleh ke Raymond. Apa? Jawabnya sambil fokus menyetir. Yang tadi pagi itu Kak Alvin kan? Iya, kenapa? Enggak. Jawabnya santai dan menatap kaca mobil. Kak, panggilnya lagi. Apa? Fokusnya menyetir. Kak Alvin kuliah sama kakak sekampus? Alin menoleh. Iya. Raylin menatap kaca mobil lagi, lalu hening beberapa saat. Kak, panggilnya lagi. Apa, Alin? Jawabnya mulai jengah. Kak Alvin udah punya pacar? Nggak tahu. Jawab Raymond. Kok nggak tahu? Karena bukan urusan kakak. Jawabnya menoleh menatap wajah Alin seperti menanggapi anak kecil. Gitu ya? Respon Raylin menoleh ke Raymond. Iya. Fokus lagi menyetir. Raylin memandangi jalanan dari balik kaca mobil. Kota Jakarta banyak yang berubah ya kak? Kata Raylin melihat pemandangan kota Jakarta dari balik kaca mobil. Iya, soalnya kamu kelamaan di Amerika. Sahut Raymond. Sama kayak Kak Alvin, dia pasti sudah berubah. Batin Raylin. Raymond dan Raylin sudah sampai di pantai Ancol. Raymond sedang memarkirkan mobilnya sementara Raylin turun duluan dan menunggu kakaknya. Raylin yang penasaran dengan suasana dan pemandangan pantai, dia pun berjalan dulu meninggalkan Raymond. Raylin berdiri di pinggir pantai dan matanya memandangi luasnya lautan di depannya. Di saat pandangannya memutari matanya menangkap keberadaan Alvin bersama seorang wanita. Raylin memincingkan matanya memastikan bahwa apa yang dia lihat itu tidak salah. Kak Alvin? Gumamnya ternyata itu benar-benar Alvin. Hai dek, kakak cariin juga taunya di sini. Raymond langsung merangkul pundak Raylin. Namun Raylin tak berespon membuat Raymond heran dan menoleh menatap adiknya dari samping. Loh, kenapa? Kok diem aja? Alin lagi liatin laut kak, bagus, indah. Ucapnya pelan namun pikirannya kemana-mana. Mata Raylin sesekali melirik ke arah Alvin. Kak, kita pulang aja ya, pinta Raylin. Loh kenapa? Gak apa-apa, jawabnya pasrah. Kamu kenapa dek? Gak apa-apa kok. Sebenarnya Raymond paham dari jawaban Raylin yang mengatakan gak apa-apa. Berarti dia sedang kenapa-kenapa karena bagi Raymond semua perempuan itu sama. Raymond memang bersikap dingin, tapi dia sangat mengerti apa yang dirasakan orang-orang yang ada di dekatnya. Walaupun begitu, Raymond tidak mengatakan apapun, dia malah langsung mengajak Raylin berjalan-jalan dan menghiburnya. Dek, kita ke sana yuk sambil makan, kakak haus. Ajak Raymond ke sebuah restoran ke Bride dekat dengan jembatan cinta. Iya kak. Raymond mengajak Raylin untuk makan di restoran. Kak, jangan di restoran sini ya. Tolak Alin karena di sana ada Alvin. Kenapa? Tanya Raymond. Nggak apa-apa. Raymond menghela nafasnya. Adiknya ini selalu berkata nggak apa-apa. Dia memang selalu memendam apa-apanya sendiri. Udah nanggung dek, kakak udah lapar, di sini aja ya. Iya kak. Raylin patuh. Raylin itu penurut dari dulu sampai sekarang, tidak ada yang berubah. Itu yang membuat Raymond sangat menyayangi adiknya. Saat sudah di resto dan memesan makanan, Raymond bertemu dengan Alvin dan Lea. Sementara Raylin, dia sedang memainkan handphonenya dan mengirim chat kepada teman-temannya yang berada di Amerika. Alvin, lo di sini juga? Sapa Raymond. Mon? Keduanya melakukan high five. Iya nih, wah kebetulan banget ya. BTW lo sama siapa, Mon? Sama adik gue.
Jawaban Raymond membuat wajah Alvin yang tadinya berbinar seketika redup. Adik lo di mana? Ada tuh, yuk sekalian bareng. Ah iya Mon. Al. Kode Raymond ke arah Lea dan Alvin hanya tersenyum. Bu, sapa Raymond tunduk. Mon, balasnya. Ya udah yuk Mon, kita duduk. Ajak Alvin sating. Saat sudah sampai di mejanya Alvin, Raymond dan Lea melihat Raylin sedang tertawa sambil melihat handphonenya. Deham Raymond membuat Raylin mendongak menatap ketiganya seketika deheman itu menghentikan tawa Alin. Kamu lihat apaan sih dek? Kayaknya seru banget. Sampai ada kakak datang aja gak sadar. Raymond mulai duduk di samping Raylin diikuti oleh Alvin dan Lea duduk di hadapan Raylin. Bukannya Raylin menjawab, dia malah menatap Alvin di depannya dan itu membuat Alvin menatapnya lagi dengan sendu. Dek, ya kebanyakan diem nih, kenapa sih? Enggak kak. Al, lo gak pesen? Soalnya gue udah pesen makanan, kata Raymond. Ah iya ini mau pesen, jawabnya, tapi matanya fokus ke Raylin membuat Raylin sesekali menunduk. Mbak, lalu datang seorang waitress. Mau pesen apa mas? Sebelum menjawab, Alvin menoleh ke Lea. Mau pesen apa? Tanyanya canggung karena bingung mau manggil apa. Manggil kamu? Ada Raymond, tapi manggil sebutan ibu. Malu karena ada Raylin. Aku pesen cumi bakar, barbecue sama minumnya jus alpukat. Kalau kamu? Apa samain aja? Tanya Lea ke Alvin. Samain aja, jawabnya. Sementara Raymond terus menatap Lea dan Alvin secara bergantian. Rasanya aneh, itulah batin Raymond. Sesekali Raylin melirik ke arah Lea maupun Alvin lalu menunduk lagi menatap meja. Setelah beberapa menit menunggu, akhirnya pesanan mereka datang. Lalu Raylin menatap makanan Alvin yang ada di hadapannya. Raut wajahnya terlihat cemas seperti ada yang ingin Raylin katakan. Gadis itu pun meremas stresnya. Dia berusaha mengumpulkan keberaniannya. Kak Alvin, panggil Raylin yang sudah berani memanggil Alvin. Iya, Alvin malah gugup. Bukannya Kak Alvin alergi seafood ya, termasuk cumi-cumi? Kata Raylin membuat keheningan di sana dan semua saling melempar pandangan. Kamu alergi cumi-cumi, Al? Kenapa nggak bilang? Apa diganti aja? Tanya Lea. Aku enggak kok, udah ini aja. Alvin pasrah karena memang tidak enak dengan Lea. Raylin yang melihatnya membuat hatinya tidak karuan. Karena melihat Alvin rela alerginya kambuh cuma karena tidak enak dengan wanitanya itu. Alvin pun mulai memakan cumi-cuminya. Namun tiba-tiba Raylin bangkit dan menahan tangan Alvin. Jangan dimakan kak, kakak tidak perlu memaksakan diri untuk memakannya. Alin takut alergi kakak kambuh, terus kulit kakak jadi merah-merah kayak monster. Cegah Raylin membuat Alvin mendongak menatap Raylin. Ditukar aja sama punya Alin, biar Alin yang makan cumi bakarnya. Tapi maaf, makanan Alin cuma sosis bakar. Kata Alin langsung menukar makanannya dengan makanan Alvin. Seketika ingatan Alvin tentang masa kecilnya muncul. Sayang, ini mama baru saja selesai masak. Mama masak cumi bakar. Alvin juga makan ya? Kata mama Raylin. Dan sosis bakar untuk Raylin. Lanjutnya, saat mama Raylin berlalu, Raylin menukar makanannya dengan makanan Alvin. Kakak makan aja makanan Raylin. Nanti kalau kakak makan cumi bakar, kulit kakak pasti merah-merah kayak monster. Alin takut. Ucap Alin dengan polosnya membuat Alvin tersenyum. Ingatan Af. Alvin terdiam menatap sosis bakar di hadapannya. Sementara Raylin dengan santainya memakan cumi bakar milik Alvin sambil sesekali melirik Alvin. Alvin pun memakan sosis bakar milik Raylin. Ternyata kamu masih saja mengingat itu peri cantik. Batin Alvin lalu tersenyum dan memakannya. Dek, setelah ini kamu mau jalan-jalan kemana lagi? Tanya Raymond di saat mereka sedang makan. Terserah kakak. Dufan aja, di sana banyak wahana permainan, cocok untuk Raylin. Usul Alvin lalu menundukkan pandangannya. Nah, gimana dek? Tanya Raymond. Ya udah, jawabnya patuh. Gimana kalau kita lompat ke jurang bareng-bareng? Usul Raymond. Tentu saja ucapan Raymond membuat semua yang ada di sana terdiam menatapnya karena bingung. Dek, gimana? Kamu mau ikut kakak enggak buat lompat ke jurang? Tanya Raymond. Sebelum menjawab, Raylin menyercet. Enggak kak, Raylin masih pengen hidup, kata Raylin dengan polosnya. Raymond tertawa. Kenapa kakak tertawa? Tanyanya polos. Habisnya kamu sih, setiap diajak kemana-mana pasti jawabnya ya udah. Makanya kakak ngajakin kamu buat lompat ke jurang. Ternyata jawabannya enggak.
Kirain ya udah, ujar Raymond. Alvin terkekeh. Rasanya dia ingin cekikikan dengan sangat keras hingga suaranya seperti nyikunti, tapi dia tidak ingin kalau Raylin merasa malu. Sementara Raylin menunduk malu, pipinya pun memerah menahan malu, lalu tiba-tiba mencubit paha Raymond. Ah! Pakik Raymond saat pahanya dicubit dengan sangat kuat oleh Raylin. Keduanya saling melempar pandangan dengan tatapan tajam. Kenapa Lemon? Tanya Alvin. Enggak, jawabnya, cengengesan karena Raylin masih memegang pahanya. Setelah mereka selesai makan seperti yang sudah direncanakan, bahwa mereka akan pergi ke Dufan. Selama di perjalanan menuju Dufan, Raylin melihat Alvin membonceng Lea di hadapannya. Itu pacarnya Kak Alvin? Tanya Raylin. Gak tahu, jawab Raymond. Kok gak tahu? Ya, karena hubungan mereka belum jelas. Oh, baru PDKT ya? Kata Raylin. Mungkin. Respon Raymond, lalu Raylin menatap kaca di sampingnya dan mobil melaju menuju Dufan. Mereka pun sudah sampai di Dufan. Alvin dan Raymond memarkirkan motor dan mobilnya terlebih dahulu. Setelah itu berkumpul di satu titik. Woi Al, mau naik apa? Tanya Raymond. Tahu nih, lihat-lihat aja dulu. Mereka pun mulai melihat-lihat wahana yang ada. Lalu Raymond menunjuk Tornado sebagai pilihannya. Namun Raylin langsung menolak lantaran dia takut ketinggian. Naik gitu aja tuh, usul Raymond. Enggak ah, Alin takut. Tolak Alin. Kamu jangan takut Alin, ada aku. Alvin refleks mengatakan itu kepada Alin membuat Raylin menatapnya dari samping. Seketika ingatan Alin tentang masa kecilnya muncul. Alin sedang menangis karena dia sempat manjat pohon mangga dengan sebuah kursi. Namun saat ia turun dia malah takut ketinggian. Alvin yang melihatnya pun langsung menghampiri Raylin yang sedang menangis di atas pohon mangga. Peri cantik loncat, biar aku yang menangkapmu, kata Alvin dari bawah pohon. Alin takut kak. Kamu jangan takut Alin, ada aku. Dengan penuh keberanian, Raylin pun loncat. Buk, tubuhnya mengenai Alvin hingga Raylin berada di atas Alvin. Raylin pun menangis lagi. Kamu jangan takut Alin, ada aku, kata Alvin. Ingatan off. Seolah-olah perkataan Alvin itu sudah menjadi quotes untuk Raylin dan semua motivasi agar dia tidak takut. Sehingga perkataannya melekat di dalam hati Raylin sampai saat ini. Karena Raylin semakin takut dan berkeringat dingin saat melihat wahana tornado, dia pun pergi dari hadapan Raymond dan Alvin. Alvin yang menoleh ke belakang melihat punggung Raylin yang menjauh. Sontak itu membuat Alvin mengkode Raymond. Mon, panggilnya. Hah? Apa? Sahutnya. Itu. Alvin mengkode lewat matanya mengarah ke Raylin. Ya ampun, tuh anak mau kemana? Dek mau kemana? Teriak Raymond namun tak ada jawaban. Gue susul Alin dulu ya? Iya. Alvin menoleh ke arah Lea. Kamu haus nggak? Biar aku beliin minum. Tawar Alvin. Sedikit. Jawab Lea. Ya udah, kamu tunggu di sini. Aku mau beli minum dulu. Iya. Alvin pun pergi untuk membeli minuman untuk Lea. Di saat Alvin sudah berlalu, ada seorang lelaki yang menghampiri Lea. Lea? Panggilnya membuat Lea menoleh ke samping. Lea Lestari kan? Tanya lelaki itu. Iya, kamu Farhan kan? Sama-sama berusaha mengingat. Iya Lea, ini aku Farhan. Masih ingat kan? Iya masih dong Han, mana mungkin aku lupa. Kata Lea. Kamu sama siapa kesini? Tanya Farhan. Sama teman. Jawab Lea. Kalau kamu? Lalu Lea balik tanya ke Farhan. Sama mama. Di saat Lea dan Farhan sedang mengobrol, Alvin datang membawakan minuman untuk Lea. Lea, ini minumnya. Alvin menyodorkan minuman. Ini siapa? Tanya Farhan. Teman, jawab Lea. Entah kenapa jawaban Lea tidak seperti yang Alvin harapkan. Ya, memang Alvin belum mempunyai status yang jelas dengan Lea. Tapi pengakuan Lea itu sangat penting jika sedang berhadapan dengan lelaki lain, pikir Alvin. Namun beda dengan pikiran Lea, jika belum mempunyai status yang jelas maka dia masih bebas. Mungkin karena usia keduanya beda 6 tahun. Itu yang membuat pikiran Alvin dan Lea sedikit berbeda karena Lea lebih dewasa dalam berpikir. Terlebih dia adalah guru BK, bagian konseling, selalu memberikan nasihat dan contoh yang baik untuk para muridnya. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang datang menghampiri Farhan. Han, ayo kita pulang. Adikmu udah duluan ke mobil, gak sabar pengen cepet pulang katanya. Iya ma, jawabnya. Ternyata itu mamanya Farhan. Tante Dewi? Sapa Lea. Lea? Sahutnya. Masya Allah, tante udah lama gak lihat kamu.
Lea langsung salaman ke Bu Dewi. "Kamu apa kabar?" tanya Bu Dewi. "Alhamdulillah, Lea baik Tante. Kalau Tante?" "Alhamdulillah kabar baik. Lea main atuh ke rumah Tante. Kamu udah lama gak main ke rumah." "Iya Tante, nanti Lea main. Alamat Tante masih sama kan?" "Masih tetap yang dulu. Kamu harus datang pokoknya. Tante mau ngobrol banyak sama kamu." "Iya Tante, nanti Lea kesana." "Beneran loh, Tante tunggu." Dewi kekeh. "Iya Tante." "Mah, udah yuk," ajak Farhan tidak enak ke Lea dan Alvin. "Ya udah Tante duluan ya." "Iya Tante." Alvin terdiam, entahlah pikirannya tidak karuan. Lalu tidak lama kemudian Raymond dan Raylin datang. "Kakak, Raylin gak mau." Rengek Raylin yang menolak menaiki tornado. "Terus naik kapal Raylin?" tanya Raymond jengah. "Adik kamu takut Mon?" tanya Lea. "Iya Bu," jawabnya. Sontak Raylin menoleh saat Raymond memanggil dengan sebutan ibu. "Gimana kalau kita naik roller coaster aja?" usul Lea. "Boleh juga tuh," jawab Raymond dan Alvin bersamaan. "Ya udah yuk," ajak Lea. Saat mau masuk ke tempat roller coaster, Raylin terdiam di luar pintu masuk. Alvin yang menyadari itu sontak saja menoleh dan membalikan tubuhnya menghadap Raylin. "Kenapa?" tanya Alvin canggung. "Gak apa-apa." "Takut?" tanyanya lagi. Responnya. "Kamu jangan takut ya Alin, ada aku." Refleks Alvin. "Aku gak takut, kan ada Kak Raymond," jawabnya santai dan melewati Alvin. Bagi Raylin percuma Alvin mengatakan ada aku, karena bukan Raylin yang akan dilindungi tapi Lea, pikir Raylin. Mereka mulai menaiki kereta misteri, awalnya biasa saja, tapi saat keretanya berjalan semakin dalam, suasana semakin mencekam dan gelap. Sontak itu membuat Raylin merinding dan meremas stresnya. Raymond yang menyadari adiknya mulai ketakutan, dia pun menggenggam tangan Raylin. "Yang tenang dek, jangan takut," kata Raymond. Raylin hanya mengangguk. Raylin semakin mengeratkan genggaman tangannya pada Raymond. Lalu tiba-tiba ada hantu kuntilanak di depannya sedang berdiri melambaikan tangannya ke arah Raylin. Sontak Raylin menjerit. "Ah!" Jerit Raylin langsung memeluk Raymond dengan sangat erat. Tubuhnya pun bergetar. "Raylin, gak apa-apa, kamu jangan takut," kata Raymond. "Ah!" teriak Raylin saat melihat pocong di depannya. Kali ini Raylin sedikit merengek. Semakin dalam kereta itu melaju, hantunya semakin banyak membuat Raylin jadi panas dingin. "Ah!" teriak Raylin saat ada hantu yang dipenuhi darah di tubuhnya. "Kak, Raylin takut." Rengek Raylin mulai menangis dan semakin mengeratkan pelukannya pada Raymond. "Kamu gak usah takut, itu hantu bohongan kok, bukan beneran." "Tapi tetap aja Kak, Raylin takut. Nanti Raylin susah tidur." Rengek Raylin, lalu Raymond menggenggam telapak tangan Raylin. Keringat dingin membuat Raymond cemas. "Aduh Raylin, gimana sih kamu? Kamu tutup mata aja ya." Raylin hanya mengangguk dan menutup matanya. Alvin yang duduknya berada di belakang Raylin dan Raymond entah kenapa melihat Raylin ketakutan, membuatnya ingin melindungi Raylin dan Alvin jadi iri pada Raymond karena dia merasa Raymond sangat berguna untuk Raylin. Sementara Lea dia terlihat biasa saja. Bukannya tidak takut, tapi reaksinya biasa saja. Hanya menutup mata dan menggenggam tangan Alvin ketika ada hantu. Itu membuat Alvin tidak puas karena dia ingin melindungi wanitanya layaknya Raylin ke Raymond. Raylin yang merasa suasananya sudah aman, dia pun membuka matanya. Namun tanpa ia duga ternyata malah ada kuntilanak yang melayang di hadapannya. "Ah!" teriak Raylin memekik membuat Alvin refleks menggenggam tangan Raylin yang berada di belakang punggung Raymond. "Kamu jangan takut ya Alin, ada aku," ucap Alvin lantang lalu terdiam ketika ia menyadari ucapannya barusan. Tangan Raylin berkeringat dingin dan itu sangat terasa oleh Alvin membuat Alvin menjadi cemas. Lalu Alvin melepaskan genggaman tangannya dari Raylin secara perlahan dan menatap punggung Raylin dan Raymond secara nanar. Kereta pun sudah berhenti ketika semuanya hendak turun, namun Raylin masih dalam posisi memeluk Raymond dengan matanya tertutup sambil nafasnya yang tidak beraturan. "Alin, ayo turun, keretanya udah berhenti nih," peringat Raymond, tapi Raylin enggak turun. "Alin," panggilnya lagi. Raylin secara perlahan melepaskan pelukannya dari Raymond dan memasang wajah lemas di hadapan Raymond. "Aduh Alin, kalau tahu kamu kayak gini, kamu gak boleh ikut tadi," keluh Raymond karena adiknya itu sangat penakut. "Udah yuk turun,"
pinta Raymond membantu adiknya turun. Mereka semua sudah berada di luar. Raymond dan Leah sedang membeli minuman sedangkan Alvin berdiri bersama Raylin. Ia melihat Raylin yang terlihat lemas karena ketakutan. "Alin," panggil Alvin menatap Raylin. Raylin tak menjawab, dia mendongak menatap Alvin. Lalu Alvin mengulurkan lengannya dan mengusap keringat di kening Alin menggunakan kemeja bagian lengannya yang ia pakai. "Kamu keringetan, Alin? Pasti kamu sangat ketakutan tadi," kata Alvin terus mengelap keringat Raylin. Raylin tak merespon, dia terus mengatur nafasnya dan membiarkan Alvin mengelap keringatnya. Lalu Leah datang dan melihat perhatian Alvin terhadap Raylin. Leah hanya tersenyum. Dia pikir itu adiknya Raymond, jadi mungkin Alvin memperlakukannya sama seperti adiknya sendiri. "Al, minum dulu," tawar Leah membuat Alvin tersentak. Ia salah tingkah dan juga tidak enak karena dia telah memberikan perhatian terhadap Raylin. "Alin, ini minumnya," tawar Raymond yang baru saja datang. "Kak, Alin mau pulang," pinta Alin. "Ya, habis ini kita pulang, diminum dulu." Setelah selesai dengan permainan mereka di sana, mereka pun memutuskan untuk pulang. Terlebih Raylin yang sangat ketakutan. Raymond dan Raylin sudah sampai di rumah, namun baru saja membuka pintu utama, keduanya melihat Papa Nico sedang menelpon seseorang membuat Raylin dan Raymond terdiam di pintu. "Ya, pasti saya datang ke rumahmu," ucapnya sambil tertawa. "Nanti malam kan? Saya akan ajak Raylin, tenang saja. Semoga rencana kita dilancarkan," kata Papa Nico. "Amin." Raylin dan Raymond saling melempar pandangan. "Alin, Raymond?" panggil Mama Zahra Salsabila. "Mama?" saut Raylin dan berhambur memeluk mamanya. Sontak itu membuat sang papa mematikan teleponnya. "Mama rindu sekali denganmu, Alin. Maaf ya, Mama baru pulang dari luar kota, jadi Mama tidak bisa menjemputmu di bandara," ucap sang mama. "Iya, Ma, nggak apa-apa, lagian ada Kak Raymond." "Raymond, kamu tidak rindu dengan Mama?" Zahra merentangkan tangannya menyambut Raymond memeluknya. Iya, Raymond rindu," ucapnya sedikit jengah dan memeluk mamanya ala kadarnya saja. Raylin tersenyum melihat reaksi kakaknya, dia sangat mengerti. "Mama sama Papa jangan sibuk bekerja ya." "Bukannya apa-apa, Alin tidak ingin melihat kalian lelah seperti ini." Peringat Alin, dia tidak marah seperti Raymond. Karena dia tidak sepemikiran dengan Raymond, Raylin malah menghargai semua kerja keras orang tuanya karena mereka bekerja untuk anak-anaknya. "Maaf ya sayang, Mama terlalu sibuk bekerja sampai Mama tidak datang ke Amerika untuk melihatmu," ucap sang mama. "Tidak apa-apa, Ma." Raylin mengerti, mungkin jika Raylin ada di posisi Mama, Raylin akan sama seperti Mama karena Mama dituntut bekerja. Ucap Raylin paham. "Makasih ya sayang, kamu sudah mengerti Mama." "Ya udah, Ma, Raymond mau mandi dulu, gerah," pamit Raymond. Lalu Nico menghampiri Raylin dan Zahra. "Sayang, nanti malam kamu ikut Mama sama Papa ya," pinta Nico. "Kemana, Pa?" tanya Raylin. "Nanti juga kamu tahu." "Iya sayang, kamu mau ikut ya sama Mama sama Papa?" bujuk Zahra. "Kemana dulu?" tanya Raylin penasaran. "Ke rumah sahabat Papa, kita diundang makan malam." "Yang benar," Alin meyakinkan. "Sebenarnya sih, Papa dan Mama mau coba kenalin kamu sama anak sahabat Papa." "Yang jelas, Ma," kata Alin ingin to the point. "Sebenarnya Papa berniat menjodohkanmu dengan anak sahabatnya Papa," kata Nico. "Gimana sayang, kamu mau kan? Kenalan aja dulu, cocok atau enggaknya itu urusan nanti." "Baiklah, Ma, Pa, Alin mau. Tapi jangan paksain Alin jika nanti Alin tidak suka," jawabnya patuh. "Iya Alin, Mama sama Papa nggak akan maksa kamu," kata Zahra. "Mama sama Papa senang dengarnya," kata Nico. Malam ini seperti yang sudah direncanakan, Nico dan Zahra akan mengajak Raylin ke rumah sahabatnya Nico. Mereka pun berangkat menggunakan mobil dengan Nico yang menyetirnya. Setelah 30 menit mereka sampai di sebuah rumah. Seorang satpam langsung membukakan gerbangnya, sepertinya sudah diperintahkan oleh majikannya. Mereka pun masuk dan sudah disambut oleh pemilik rumah. "Nico?" panggilnya. "Adit?" Mereka berpelukan sementara Raylin dan Mama Zahra hanya tersenyum. "Bagaimana kabarmu?" tanya Adit. "Ya, seperti kamu lihat," jawab Nico terkekeh diikuti dengan Adit. "Penampilanmu seperti anak muda saja," kata Adit. "Tampang boleh tua, tapi penampilan harus tetap seperti anak muda." Adit dan Nico tertawa. "Papa, kalau diajak ngobrol terus, kapan disuruh duduknya?"
kata Airin istrinya Adit. Ah iya, mari-mari silakan duduk. Kalau sudah bertemu kasihkan ngobrol kita, kata Adit. Zahra, ini anak perempuanmu, si Railin? Tanya Airin. Iya, ini anakku, jawab Zahra. Alamak, cantik sekali anakmu ini, puji Airin. Zahra dan Railin hanya tersenyum. Coba sayang sini, pinta Airin. Railin pun menurutinya dan menghampiri Airin dan duduk di samping Airin. Masya Allah, anggun dan cantik, pujinya lagi sambil mengelus rambut Alin. Kamu kelas berapa sayang? Kelas 11 SMA tante, jawabnya. Wah, sebentar lagi lulus dong. Iya tante. Malam ini Railin memakai dress selutut berwarna putih dengan rambutnya yang curly dikucir kuda setengah dengan aksen jepit pita. Di kucirnya dia terlihat sangat anggun dan cantik. Tuan, makan malamnya sudah siap, kata Mbok Sarti. Oh iya Mbok, sahut Adit. Bagaimana kalau kita makan malam dulu? Nanti kita lanjut ngobrol lagi, tawar Adit. Boleh itu, kata Niko. Ya udah, ayo sayang, Alin kita makan dulu, ajak Airin. Mereka semua sedang makan malam sambil mengobrol. Di mana anakmu? Tanya Niko. Ada di kamarnya, jawab Adit. Dia tidak makan bersama Adit. Biasalah, anak muda itu makannya sesukanya, sahut Zahra. Panggillah anakmu itu Dit, aku sudah lama tidak melihatnya, pinta Niko yang sebenarnya sudah tahu. Lalu Adit menyuruh Airin untuk memanggil anaknya. Mah, panggil anak kita, pinta Adit. Baik Pak. Airin mencari anaknya di dalam kamar. Sementara Railin meminta izin untuk pergi ke toilet dan Adit menyuruh Railin untuk ke toilet lantai 2. Di saat Railin selesai dari toilet, dia mendengar ada keributan dari dalam kamar. Railin yang penasaran pun mulai mendekati kamar itu, kamar yang pintunya terbuka lebar. Ma, Alvin gak mau dijodohin Ma. Mama kan tahu sendiri Alvin mau nikah cuma sama Lea. Tolak Alvin. Alvin, Lea itu gak pantas buat kamu, kata Airin. Gak pantas gimana Ma? Tanya Alvin. Banyak alasannya sayang. Tolonglah temui dia, kamu pasti akan menyukainya. Alvin bilang enggak, ya enggak Ma. Mau wanita manapun Alvin tetap gak mau. Tolak Alvin. Dek. Hati Railin sangat hancur mendengar penolakan dari Alvin. Walaupun dia juga sebenarnya baru tahu bahwa yang dijodohkan dengannya adalah Alvin. Alvin, tolonglah berikan Mama kesempatan. Jika kamu tidak menyukainya, kamu boleh menolaknya dan memilih pilihanmu, pujuk Airin. Alvin tetap gak mau Ma, dan Alvin akan tetap menikah dengan Lea, titik. Gagah Alvin dan hendak keluar kamar. Namun baru saja Alvin berbalik, dia melihat Railin yang sedang berdiri di ambang pintu. Hingga pandangannya mereka bertemu, keduanya sama-sama terdiam. Railin? Panggil Airin yang juga melihat Railin. Railin tak menjawab, dia langsung pergi dari sana dan berlari menuruni tangga. Hingga gadis itu melewati meja makan dan menyita perhatian Zahra, Niko, dan Adit. Loh, Railin sayang, kamu mau kemana? Tanya Zahra terkejut melihat Railin yang berlari melewatinya. Railin tak menjawab, dia terus berlari keluar rumah Adit hingga ia menuju ke gerbang. Non, sapa satpam rumah. Railin juga tak menyahut, dia langsung membuka gerbang dan keluar menuju jalan. Sementara Alvin dia masih terdiam. Alvin, dia Railin adiknya Raymond. Mama mau menjodohkanmu dengannya. Sekarang lihat, gara-gara kamu Railin jadi pergi. Sekarang kamu susul dia, pinta Airin. Tanpa pikir panjang, Alvin langsung mengejar Railin. Railin, panggil Alvin saat melihat Railin yang berlari ke jalan. Dia pun langsung menaiki motornya dan menyusul Railin. Railin terus berlari menyusuri jalan, hingga ia berhenti dan menangis, pundaknya bergetar hebat. Kenapa rasanya sakit sekali Kak? Saat kamu menolakku dan kamu sudah mempunyai calon istrimu sendiri, yaitu Lea, ucapnya menangis. Lea itu pasti wanita yang tadi siang di pantai sama kamu kan Kak? Lanjutnya. Lalu Railin menyeberangi jalan, namun ketika hendak menyeberang ada motor yang melaju dengan sangat cepat ke arah Railin. Cekit! Suara motor yang direm secara mendadak tepat di samping Railin. Sementara posisi Railin jongkok dengan tangan yang menutupi kepalanya. Pemilik motor itu turun dan mengulurkan tangannya berniat membantu Railin berdiri. Hei, lu gak apa-apa? Sorry ya, gue gak sengaja. Lagian suruh siapa lo nyebrang sembarangan? Kata Mochiara. Ah, dasar Mochiara. Aku gak apa-apa, jawab Alin. Ternyata yang menabrak itu ialah Mochiara. Ya udah ya, kalau gak apa-apa gue buru-buru. Sekali lagi gue minta maaf,
ucapnya dan menaiki motornya lagi. Namun ada yang menyita perhatiannya, yaitu isak tangis Railin. Hingga Mochiara turun lagi dari motornya dan memiringkan kepalanya melihat wajah Railin. "Heh, lo nangis ya?" tanyanya. Namun Railin tak menjawab. "Kan gue udah minta maaf, emangnya ada yang sakit? Ya udah yuk gue antar ke rumah sakit," tawar Mochiara. "Aku nggak apa-apa," jawab Railin. Serius, gue lagi buru-buru nih." "Iya." Mochiara berdecak kesal lalu menaiki motornya. Namun ia terdiam saat melihat Railin yang tak kunjung pergi dari sana membuat Mochiara tidak tega. "Ya udah yuk naik," ajak Chiara. "Kemana?" tanya Alin. "Udah ikut aja biar lu nggak nangis lagi." Railin terdiam dan nampak berpikir dengan ajakan Chiara. "Lama," keluh Chiara. "Ya udah aku ikut kamu." "Ya udah naik. Gara-gara lu gue kehilangan jejak bokap gue. Tapi jangan dibawa ke tempat yang aneh-aneh ya." "Enggak kok, paling cuma mau jual lo ke om-om," canda Ciara. Jangan dong, aku takut." tawa Ciara. Akhirnya Railin ikut dengan Ciara. Rasa sakit Railin membuatnya jadi enggan bertemu dengan keluarganya untuk saat ini. Jadi dia memilih untuk ikut bersama Ciara dengan harapan bisa melupakan rasa sakitnya agar sedikit mereda. Walaupun dia tahu itu sangat sulit. "Kita mau kemana sih?" "Nanti lu juga tahu." Mochiara terus melajukan motornya karena ia ingin mengejar motor Kalistin. Ciara sedang mengikuti Kalistin. "Nah itu dia." Samar-samar Ciara melihat motor Kalistin yang sangat jauh hingga Ciara menambah kecepatannya dan melaju membelah jalan. "Jangan ngebut-ngebut dong, takut." Railin ketakutan saat diajak ngebut oleh Ciara. "Udah, lo pegangan aja." Setelah berjalan jauh mengikuti Kalistin, Ciara malah kehilangan jejaknya karena Railin ketakutan jika dibawa ngebut. Ciara pun menghentikan motornya di pinggir jalan. "Sial, jadi hilang kan jejak papa?" kerutunya. "Papa lo nggak ketemu?" "Ya, ini semua gara-gara lo," sembur Ciara. "Maaf, aku takut kalau ngebut, apalagi kamu kan cewek." "Walaupun gue cewek, tapi gue udah ahli naik motor." "Udah yuk ikut gue," ajak Ciara. "Kemana lagi?" "Udah, naik aja, nanti lo juga tahu." Akhirnya Railin ikut bersama Ciara. Entahlah kemana Mochiara membawa Railin pergi malam ini. Sementara Alvin dia terus menyusuri jalan dan matanya terus mengitari jalanan mencari keberadaan Railin. "Railin, kamu di mana sih? Aku gak akan maafin diri aku sendiri kalau terjadi sesuatu sama kamu," batin Alvin yang terus fokus menyetir. Mochiara telah sampai di tempat tujuan. Ternyata gadis itu membawa Railin ke sirkuit balap untuk menonton balapan di sana. "Ini tempat apa?" tanya Railin. "Ini namanya sirkuit balap." "Oh," respon Alin. "BTW, nama lo siapa?" "Aku Railin, panggil aja Alin." "Oh," respon Ciara. "Kalau lo namanya siapa?" tanya Alin. "Gue mau Ciara Kalista, cewek cantik sejagat raya." Bedanya membuat Railin terkekeh. "Ngapain lo ketawa?" "Kamu lucu," jawab Alin tersenyum. "Oh," respon Ciara. "Kamu sering kesini ya?" tanya Alin. "Enggak juga, cuma lagi bad mood aja baru kesini." Gitu." Mereka pun melihat balapan yang sedang berlangsung di sirkuit. Sementara orang tua Railin sangat khawatir dengan keberadaan Railin. Pasalnya Railin tidak tahu jalan. Karena dia sudah lama di Amerika, terlebih dia tidak pernah keluyuran. Akhirnya Zahra menghubungi Raymond untuk mencari Railin. Tentu saja itu membuat Raymond marah. Akhirnya Raymond pun mencari Railin hingga dia bertemu dengan Alvin di jalan. "Mon, berhenti dulu Mon," panggil Alvin. Raymond pun menoleh dan menghentikan motornya. Alvin pun turun dari motornya. "Mon, lo nyari Alin juga?" "Ya iyalah," jawabnya. "Gue minta maaf Mon, gara-gara gue." Alvin merendah, dia tidak enak dengan Raymond. "Iya gak apa-apa, gue udah denger kok dari nyokap." "Serius Mon, gue minta maaf, gue gak enak sama lo." "Iya, gue serius," jawabnya dingin. "Gue gak tahu Mon kalau yang dijodohin itu." "Udahlah Al, kita gak usah bahas itu, kita fokus aja cari Alin." "Lo udah coba menghubungin Alin?" tanya Alvin. "Udah, tapi gak diangkat," tanya Raymond. "Gak biasa-biasanya dia kayak gini," lanjutnya. "Sekali lagi gue minta maaf Mon, gara-gara gue." "Udah Al, lo minta maaf mulu dari tadi." Raymond terus mencoba menghubungi Railin berkali-kali. Namun belum ada jawaban hingga dia melakukan panggilan terakhir ke Alin dan Alin menjawabnya. "Halo Alin, kamu di mana?" tanya Raymond. "Alin di sirkuit kak," jawab Alin di seberang telepon. "Sirkuit mana?" Alin juga nggak tahu. "Sherlock,"
pinta Raymond. Iya kak. Nut, nut, nut. Ih, Kak Raymond kebiasaan deh kalau marah suka gini, kata Alin lalu mengirimkan Sherlock ke Raymond. Telepon dari siapa? Tanya Ciara. Dari kakak aku. Oh, drr, drr. Tiba-tiba Ciara mendapatkan telepon dari Skylar dan Silvana secara bergantian. Halo kak, di mana kamu? Tanya Skylar. Di sini, jawabnya cengengesan. Di sini di mana? Sirkuit kak. Pulang sekarang ke rumah kakak, pinta Skylar. Iya kak. Ciara patuh dan langsung dimatikan oleh Skylar. Setelah beberapa menit kemudian Raymond datang bersama Alvin ke sirkuit. Sontak Alvin langsung turun dan mencari keberadaan Raylin. Saat matanya menemukan keberadaan Raylin, dia langsung menghampiri gadis itu. Alin, panggilnya. Kak Alvin? Alin, gue minta maaf ya sama lo. Alvin meraih tangan Alin namun Alin tak menghiraukannya hingga Raymond menghampiri Alin. Alin, panggilnya. Kak Raymond. Alin menepis tangan Alvin dan berlalu menghampiri Raymond. Alin, kalau mau pergi bilang sama kakak, biar kakak gak khawatir kayak gini. Maafin Alin ya kak. Alin minta maaf. Ya udah sekarang kita pulang, mama pasti khawatir. Iya kak. Alin, Kak Raymond, Ciara pulang duluan ya. Pamit Ciara tanpa bertanya apapun kepada Raylin tentang hubungannya dengan Raymond. Itulah mau Ciara, dia tidak terlalu kepo dengan urusan orang sama seperti Skylar. Raylin pun pulang bersama Raymond, begitu juga dengan Alvin. Sepanjang perjalanan Alvin terus memikirkan tentang perjodohannya dengan Raylin. Dia tidak menyangka bahwa wanita yang akan ia jodohkan itu ialah Raylin Salsabila. Peri cantik, teman masa kecilnya dulu, dan itu membuatnya berada dalam pilihan yang sulit. Raymond benar, skenario Allah itu rumit. Kita mau A tapi takdir berkata B, dan pilihannya malah sulit seperti ini. Batin Alvin sembari fokus menyetir. Di saat Alvin telah menentukan pilihannya untuk menikah, di saat itu juga Allah menunjukkan jalannya dengan menghadirkan Raylin Salsabila. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa sobat.